Selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di ibadah sekolah minggu GK Elion versi online. Wah, seneng banget deh hari ini bisa bertemu lagi dengan adik-adik di rumah. Yes, bener banget loh Erna. It's really good to see you here guys. Coba lo semua dengar semangat adik-adik semua. Yang semangat memuji Tuhan, mana suaranya? Wah, pada semangat nih. Ya sudah loh Cenfang, gimana kalau kita mulai aja ibadahnya? Yes, tapi sebelum itu kita mau doa dulu dong. Yuk adik-adik kita masuk di dalam doa. Tuhan, Allah Bapa yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru. Hari ini kami mau datang untuk beribadah kepada Tuhan. Memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak yang mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Engkau pimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sudah siap untuk memuji Tuhan adik-adik? Yuk kita mau ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Semua pakai gerakan ya. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. I'm so glad. I'm so glad that you came. Gimana adik-adik? Udah capek gimana? Masih semangat kan? Lause Cenfang, capek nggak? Wah, kalau Lause masih semangat nih. Tapi Lause tebak, adik-adik yang di rumah pasti masih pingin memuji Tuhan. Wih, bagus ya. Walaupun saat ini kita masih dalam kondisi online, tapi kita harus tetap ingat bahwa kita adalah saudara di dalam Kristus. Tanpa memandang perbedaan di antara kita loh. Yuhu, bener banget. Yuk adik-adik kita mau tetap bangkit berdiri. Kita mau nyanyi Hari Ini Kurasa Bahagia. Bangkit berdiri ya adik-adik ya. Ya. Yuk adik-adik, kasih tepuk tangan kalian yang paling keras. Yuhu. Hari ini Lause mau tantang kalian untuk menggandeng papa, mama, dan saudara kalian untuk menyanyi dan menari bersama kita di sini. Are you ready? Yuk. Hari ini ku rasa bahagia
bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Nah, Lause Chen Fang dan adik-adik yang ada di rumah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini akan ada cerita yang membahas mengenai bagaimana Allah memakai segala macam orang. Wah, menarik nih. Iya, Lause. Gimana, udah pada penasaran? Pastinya. Sama, Lause juga penasaran nih. Tapi sebelum itu kita siapin diri. Because we are going to fixing our eyes to God. I won't turn left and I won't turn right. Will not stray from the path that's right, but I'll keep on seeking, keep on reaching. Follow, follow, follow Jesus Christ. I won't turn left and I won't turn right. Will not stray from the path that's right, but I'll keep on seeking, keep on reaching. Follow, follow, follow Jesus Christ. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. Only you. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. Only you.
ketemu lagi adik-adik. Senang sekali Lause bisa berjumpa dengan kalian ya. Apa kabar kalian semua? Sehat? Lause harap kalian semua dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Kita akan bersama-sama belajar merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami sepanjang minggu ini. Apapun keadaan kami, biarlah Tuhan terus beserta dengan kami dan juga keluarga kami. Tuhan, saat ini kami mau membaca kebenaran firman-Mu dan mendengarkan penjelasannya. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang di rumah kiranya dapat memahami dengan baik. Juga tolong Lause Fitri yang akan menyampaikan, biarlah Tuhan menyertai setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Nah adik-adik, kita akan membaca dari 1 Korintus. Semua ambil Alkitabnya ya. Ambil Alkitabnya. Kalau nggak bisa buka, minta mama, papa ajarin buka bagi yang sudah bisa baca ya. Tapi kalau yang masih terlalu kecil, nggak apa-apa, ngikuti aja bersama Lause ya. Kitab 1 Korintus itu di Perjanjian Baru ya. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 12 sampai 18. 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 18. Nah, Lause mau minta tolong nih untuk muridnya Lause ya. Charlie akan membacakan untuk kita semua ya. Sini Charlie, baca Alkitab untuk kita semua ya. Hai semuanya. Di sini Charlie akan bersama-sama dengan adik-adik semua membacakan 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 18. Ayo Alkitabnya dibuka. Sudah ya? Nih Charlie juga bawa Alkitab, mana nih Alkitabnya? Nah, baca ya. 1, 2, 3. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Hah? Lause, ini maksudnya apa ya? Charlie baca panjang-panjang, nggak ngerti loh. Ayo Lause, dijelaskan dong. Oke Charlie, Lause jelasin ya. Tentang teks tadi, Lause mau cerita dulu nih. Ada cerita tentang jari-jari yang sedang ngobrol ya. Ceritanya ini semua jari ini lagi ngobrol. Si jempol bilang gini, lihat aku ini disebut ibu jari. Karena aku paling hebat. Coba kalau orang berprestasi pasti dibilang hebat kamu jempolan. Kalau masakannya enak juga dibilang enak masakannya, sip. Nah aku yang selalu ditunjukin. Kalau kerjaan beres, kalau nilai-nilai bagus
dibilang top. Nah, aku selalu yang ditunjukkan, semua yang hebat-hebat, semua yang paling baik. Nah, mendengar itu si telunjuk gak mau kalah. Aku juga tidak kalah dong, kata si telunjuk. Aku ini bos loh, ya. Aku tukang tunjuk-tunjuk. Siapapun yang aku tunjuk pasti harus mengerjakan apa yang diperintahkan. Misalnya, guru bilang, kamu baca. Ini kan pakai aku, nunjuknya pakai jari telunjuk. Kalau ada yang murid yang pintar juga mau jawab, saya mister, saya miss, mister saya lose. Pasti angkat tangan nunjuk-nunjukin aku. Aku ini outstanding loh, kata si telunjuk. Kemudian jari tengah juga enggak mau kalah, lihat nih aku. Aku ini paling tinggi di antara kalian semua. Aku ini pimpinan kalian. Aku berada di tengah di antara kalian semua. Berarti aku ini pusat dari semuanya. Kalian mengerti? Kata si jari tengah. Kemudian jari manis juga tidak mau kalah dong ya. Bilang gini. Dari antara kalian semua, aku yang paling manis. Makanya aku disebut jari manis. Aku paling lembut, aku paling dicintai, aku paling disayang, paling disukai. Kalau ada orang nikah terus pakai cincin seperti ini nih, biasanya dipakaikan di jari manis. Ya, aku paling manis. Nah, adik-adik mendengar ini semua, si jari kelingking ini tiba-tiba nangis. Loh, kenapa? Jari kelingking bilang, aku memang tidak berguna. Aku tidak punya kelebihan apa-apa. Aku paling kecil, paling pendek, di pojok lagi. Aku sama sekali tidak berguna, kata si kelingking. Nah, mendengar itu semua, si ibu jari telunjuk, jari tengah juga jari manis menghibur si kelingking. Oh enggak, itu enggak benar. Kelingking, kamu itu berharga, kamu itu bagian dari kami. Kalau kamu tidak ada, itu tidak lengkap kelingking. Bahkan ya kelingking, kalau enggak ada kamu, itu sulit kalau mau bawa barang-barang, lihat. Terus kelingking mulai tanya, benar ya? Aku berguna ya? Terus yang lain jawab, iya kamu berguna. Tentu saja kamu berguna, kata mereka semua. Kemudian kelingking boleh menjadi senang akhirnya. Nah, apa sih maksud dari cerita ini? Gini, adik-adik yang di rumah. Tuhan memang menciptakan jari-jari nih ya, coba lihat jari-jari ini dengan berbagai macam bentuk, berbagai macam ukuran. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih pendek, berbeda-beda. Tapi semuanya berguna. Sama seperti kita semua, kita berbeda satu dengan yang lain. Tetapi percayalah, kalau Tuhan itu menciptakan semua manusia, setiap orang itu spesial, berharga. Dan Tuhan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang khusus untuk tiap orang. Nah, tadi seperti yang Alkitab juga katakan ya. Di dalam Alkitab kalau kita lihat kisah dari Kejadian sampai Wahyu itu Tuhan memakai berbagai macam orang lain-lain ya untuk melakukan pekerjaannya. Nah, coba kita review sedikit ya kisah-kisah Alkitab. Langsung mau kasih kuis nih tentang orang-orang. Apakah kalian ingat? Siap-siap ya. Kalau betul nanti saya kasih pointing bintang ada di sini ya. Oke, coba nomor 1. Tebak ya, siapakah yang langsung maksudkan ini? Siap? Tuhan memakai orang ini untuk membangun bahtera yang besar sekali, kapal yang besar. Karena akan ada air bah, banjir besar. Nah, siapa sih orang yang dipakai Tuhan ini untuk membangun bahtera yang besar ini? Nah, saya kasih pilihan deh ya supaya kalian nggak bingung. Mungkin ada yang lupa. Yang pertama A, Nabi Nuh, atau Nuh, Bapak Nuh ya. Yang kedua, yang B, Adam. C, Petrus. Kira-kira siapa ya? Coba pikir-pikir dulu. Ya pinter, kalian pasti masih inget dong. Ini kan ceritanya terkenal ya. Nuh, betul semua. Hebat. Sekarang pertanyaan kedua. Coba ya.
Tuhan memanggil orang ini untuk pergi meninggalkan rumahnya dan pergi ke suatu tempat yang jauh yang Tuhan janjikan. Herannya orang ini percaya. Dan bapak ini nih disebut bapak orang beriman. Siapakah dia? Ayo pikir-pikir. Tek, 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 tek. Siapa ya? Langsung kasih clue. A. Maria. B. Daud. C. Abraham. Yang mana ya? Kalau A pasti bukan dong. Tadi disebut bapak orang beriman, Maria ini kan cewek kan ya. Kalau Daud atau Abraham? Jawabannya? Ya betul, Abraham. Abraham yang dipanggil. Nah nih Tuhan pakai macam-macam orang ya. Tadi Nuh, yang ini Abraham. Pertanyaan ketiga ya. Nah Tuhan memberikan orang ini seorang anak. Tapi anak yang lahir ini dipersembahkan lagi kepada Tuhan menjadi pelayan Tuhan di rumah Tuhan. Nah anaknya ini namanya Samuel. Siapakah orang ini? Nah, mungkin kalian pernah dengar ceritanya dong. Langsung kasih clue lagi ya, pilihan ya. A. Paulus. B. Hana. C. Yakub. Yang mana ayo? Siapa ya? Jawabannya adalah Hana, Ibu Hana. Kalau Paulus kan nggak punya anak ya, nggak melahirkan anak. Ibu Hana yang jadi mamanya Samuel. Terakhir, langsung kasih pertanyaan yang terakhir. Jadi ini orang-orang yang berbeda-beda. Ada Nuh, ada tadi siapa? Abraham, ada Ibu Hana ya. Pertanyaan keempat. Allah memilih dia ini menjadi raja atas Israel. Bahkan melalui garis keturunannya lahir seorang Mesias yaitu Yesus Kristus. Siapakah raja ini? Ini agak sulit nih. Pilihannya A. Saul. B. Yosua. C. Daud. Yang mana? Pikir-pikir, hati-hati. Ini ada dua raja di sini. Siapa? Saul, bukan. Saul garis keturunannya tidak melahirkan Tuhan Yesus, bukan. Tapi yang betul adalah Daud. Nah, sudah ketebak semua. Siapa yang dapat 4 bintang betul semua? Oh, angkat tangan. Wah hebat, ada yang 4 ya. Tapi kalau yang belum dapat 4 bintang nggak apa-apa. Yang penting di sini tuh langsung pengen kalian tahu bahwa Tuhan itu memakai setiap orang berbeda-beda untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, seperti yang tadi kita baca di dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 18 tadi yang Charlie baca ya. Orang yang berbeda-beda itu seperti anggota tubuh yang berbeda-beda kata Paulus. Ada tangan, ada kaki, ada mata, ada telinga. Setiap anggota tubuh punya bagiannya masing-masing untuk dikerjakan. Nah mata untuk apa ini mata? Melihat, berkedip. Kalau ada debu bisa dibersihkan dengan mata berkedip-kedip. Kalau sedih juga bisa keluar air mata. Nah kalau tangan untuk apa tangan? Tangan untuk makan, ambil makanan ya, sendok garpu, mengerjakan sesuatu, menulis. Untuk apa lagi? Ambil minum ya, banyak dikerjakan oleh tangan. Apalagi? Telinga. Telinga untuk apa? Mendengarkan lagu yang enak-enak, musik ya. Kalau papa mama panggil kalian, David. Ya mah, karena dengar dipanggil, pakai telinga bisa mendengar ya. Nah, apalagi? Ada juga yang namanya otak, tapi enggak kelihatan, ini di dalam sini. Walaupun enggak kelihatan tapi punya fungsi yang penting karena otak di dalam pikiran kita itu mengatur semuanya, memerintahkan anggota tubuh yang lain untuk mengerjakan banyak hal. Nah, ini yang ngontrol ini, yang ngatur ya untuk kita ngelakuin apa saja. Nah ada lagunya loh adik-adik, coba dengerin baik-baik ya. Eye in the eye, I go blink blink. Yes, eye in the eye, and I can't wink. Eye in the eye, but I can't think. That belongs to my friend the brain. I'm Fred. I'm the brain with the electric cord pattern. I'm the brain, I can think and
pretty pick I get. Yes, I feel it right all the time. I go, love dub, I go, I am the heart, I pump like so, I'm bringing life to all the parts, I am consistent, I'm the heart. I'm swinging, swinging on life's merry way. I'm the arm, I'm bringing grace to all. I'm swinging, swinging on life's merry way. I'm his down, I'm his love, bringing all the time. I am the I go. Nah, meskipun kita semua berbeda-beda seperti anggota tubuh yang berbeda-beda, tapi kita satu dalam Tuhan Yesus, adik-adik. Jadi kita nggak perlu berkata, aku kok jadi mata, aku pengennya jadi telinga, bisa dengerin musik, bisa dengerin lagu. Nggak bisa gitu. Mata ya tetap mata. Nanti kalau mata berubah jadi telinga, telinganya jadi 4, terlalu banyak itu ya. Nah, meskipun berbeda-beda, anggota tubuh itu saling bekerja sama satu dengan yang lain. Misalnya, kalau kalian disuruh ngerjain tugas menulis, misalnya huruf-huruf Mandarin, tugas di sekolah ya. Pertama yang bekerja apa? Mungkin kita ngelihat hurufnya pakai mata, kan dilihat dulu. Tek, 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 dilihat ya. Habis gitu otak merekam, oh tulisannya kayak gitu, begini, begitu. Terus kita copy. Tangan yang bekerja, nulis, ya kan? Jadi mata, pikiran, tangan bekerja. Apakah cuma itu? Yang lain juga tetap kerja loh. Hidung tetap kerja, bernafas kan, bekerja sama dengan paru-paru di dalam. Kemudian jantung juga tetap kerja kan, duk duk duk. Jadi enggak berhenti. Walaupun ngelakuin tugas yang lain, tetapi yang lainnya juga ikut bekerja semua. Jadi semua punya tugasnya masing-masing dan semuanya berguna. Nah, begitu juga dengan kita. Tuhan menciptakan kalian, menciptakan Lause satu dengan yang lain berbeda. Misalnya, oh David itu jago sepak bola loh. Tapi Sally pemain biola yang bagus. Oh Nathan suka bernyanyi loh. Tapi Gabriel suka membaca buku. Kemudian oh Charles ini pintar menggambar. Tapi si Manda suka belajar bahasa dan banyak macam-macam lain. Satu hal Lause mau bilang, Tuhan menciptakan kalian itu dengan berbagai talenta, dengan berbagai kelebihan, dengan keunikan tersendiri. Dan percayalah semuanya itu indah. Tuhan bisa memakai kalian sebagai alat kemuliaan Tuhan. Nah, dengan kemampuan kalian, diri kalian yang unik, kalian bisa melayani Tuhan. Yang suka nyanyi, bisa memuji Tuhan melalui lagu. Yang bisa main musik, juga bisa main musik untuk Tuhan. Main piano, main biola, main keyboard. Nanti kalau kalian sudah besar, bahkan bisa melayani di gereja bersama Lause-Lause dan pelayan Tuhan yang lain. Yang menggambar pun juga bisa dipakai Tuhan. Pokoknya banyak kemampuan kalian. Kalau kalian percayakan kepada Tuhan untuk melayani bersama, pasti kalian akan dipakai menjadi alat Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Nah, Lause akan doakan supaya kalian terus tumbuh dalam keunikan kalian, dipakai menjadi alat-alat yang memuliakan nama Tuhan. Jadi pelayan-pelayan Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa adik-adik. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman yang boleh Engkau nyatakan kepada setiap kami. Biarlah anak-anak-Mu boleh belajar bahwa mereka spesial. Tuhan menciptakan mereka dengan unik dan berbeda satu dengan yang lain. Tapi semua itu tidak mengurangi keberhargaan mereka. Mereka berharga bagimu Tuhan, dan hamba-Mu berdoa supaya Tuhan pakai anak-anak-Mu ini menjadi alat kemuliaan Tuhan kelak pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, setelah dijelaskan oleh Lause, sekarang Charlie mengerti kalau Tuhan itu bisa memakai bermacam-macam orang untuk pekerjaannya, termasuk aku. Nah, Charlie juga mau dipakai untuk melayani Tuhan dong. Teman-teman di rumah, ayo ingat ada satu ayat yang harus kita hafalkan bersama-sama. Pendek kok.
itu ada di 1 Korintus 12 ayat 5. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Sekali lagi ya, 1 Korintus 12 ayat 5. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Nah, anak-anak ingat ya, dengan karunia kita masing-masing, kita bisa melayani bersama-sama. Melayani siapa? Melayani Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Hai adik-adik semua, untuk aktivitas hari ini kita akan membuat gambar boneka lucu seperti ini. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah kertas buffalo, kertas warna putih, kertas warna hijau, warna hitam, lem bisa dengan double tape, dan untuk membuat pola lingkarannya, dan gunting, spidol, pensel warna. Pertama-tama kita akan membuat gambar lingkarannya terlebih dahulu. Kita akan melipat 2 kertas buffalo-nya. Setelah itu kita akan menggambar lingkarannya. Kemudian kita akan mengguntingnya. Jadinya seperti ini. Untuk lingkaran satunya, kita akan melipat 2 seperti ini. Dan untuk satunya, kita akan membuat gambar wajahnya. Kita akan membuat untuk gambar daunnya. Kita akan menggambar untuk gambar pola daunnya seperti ini. Kemudian kita akan mengguntingnya. Setelah itu kita akan membuat gambar untuk garisnya. Jadinya seperti ini. Kemudian kita akan membuat untuk matanya. Kita akan menggunakan kertas warna putih. Kita akan membuat gambar lingkaran seperti ini. Untuk tulisannya, kita akan menggunakan kertas warna putih dan kita akan menggunakan setelah itu kita akan membuat tulisannya God made me special. Dan satunya lagi kita akan membuat I want to serve God. Setelah itu kita akan membuat untuk gambar tangannya dan juga untuk tangkainya. Setelah ini kita akan menempelkannya. Pertama-tama kita akan menempelkan tangkainya terlebih dahulu.
Setelah itu kita akan menempelkan daunnya. Kemudian kita akan menempelkan matanya. Kita akan membuat gambar alisnya. Lalu kita akan menempelkan untuk tangannya. Nah, setelah seperti ini, kita akan menempelkan ke bagian lingkaran yang sudah kita buat tadi. Kita akan menempelkan seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Nah, selamat mencoba. Sampai di sini adik-adik ibadah kita hari ini. Jangan lupa memberikan persembahan atau titip ke papa dan mama kalian. Yuk, sebelum kita akhiri ibadah kita, mari kita mau menyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Semua bangkit berdiri ya. Kami anak sekolah minggu GKA Elion, berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan, merenungkan firman-Nya tiap hari. Kami anak sekolah minggu GKA Elion, menjadi saksi Kristus bagaikan garam dan terang. Ku bangga jadi murid Kristus. Ku cinta jadi murid Kristus. Sampai jumpa minggu depan di ibadah sekolah minggu GKA Elion versi Online. Bye-bye. Bye-bye.